Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Pada kesempatan kali ini, Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban TIU pada P3K tahun 2024 yang sudah disesuaikan sesuai kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Kita mulai dari soal nomor 1 ya, dimana soalnya min 15 kurangi min 20 plus min 45 adalah. Sebelum kita mengerjakan soal ini, perlu kita mengingat kembali dimana operasi bilangan bulat. Pertama, operasi dimana ketika kita menemukan suatu operasi penjumlahan bertemu dengan negatif, itu sama saja menjadi bilangan kurang, dikurangi. Sebagai contoh, misalkan A ditambah negatif A itu sama saja seperti A kurangi A, hasilnya 0. Jadi ketika suatu bilangan dijumlahkan negatif, itu akan saling mengurangi. Selanjutnya ada bilangan, ketika operasi bilangan dikurangi bertemu bilangan negatif, itu sama saja seperti penjumlahan. Sebagai contoh, misalkan A dikurangi negatif A, itu sama saja seperti A plus A, hasilnya 2A, seperti itu. Baik, kembali lagi ke soal, dimana soalnya adalah min 5 dikurangi min 20 plus min 45. Maka bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Maka kita perlu mengubah operasinya. Dimana kita tahu ada min 15 dikurangi min 20 sama aja seperti ditambah 20 ditambah min 45 atau dikurangi 45. Nah, untuk mengerjakan soal ini maka jawabannya berapa? Kita bisa mengoperasikan yang ada negatifnya terlebih dahulu, dimana yang ini min 15 sama min 45. Hasilnya berapa ketika min dikurangi lagi? Min 60 ditambah 20 berapa? Min 40. Maka hasilnya yang mana? Yang D. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K maupun kedinasan dan tes-tes lainnya yang kalian ikuti. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, di mana soalnya 20 ditambah min 15 kali 30 plus 6 bagi 3. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu mengingat kembali bagaimana operasi itu ada tingkatannya. Yang pertama, kita harus memprioritaskan operasi bilangan kurung, selanjutnya kali dan bagi, serta tambah plus kurang, plus dan min. Selanjutnya, maka dari soal ini kita bisa tentukan nih prioritasnya yang mana saja. Pertama, min 15 kali 30 sama 6 bagi 3. Nah, kita kerjakan dahulu yang sudah kita tentukan. Pertama, min 15 kali 30 itu min 450 dan 6 bagi 3 adalah 2. Selanjutnya kita tulis ulang operasi yang lain. 20 ditambah min 450 tambah 2. Nah, dari sini hasilnya berapa? Maka kita tahu bahwa hasilnya min 450 ditambah 22. Hasilnya berapa? Min 428. Nah, berarti hasilnya yang E. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, di mana soalnya mengenai deret
soalnya yaitu 2, 4, 13, 29, dan 52. Ketika menyelesaikan deret itu tidak jauh dari penjumlahan pengurangan perkalian pembagian. Selanjutnya bisa deret itu juga bisa bersebelahan dan loncat pola seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, kita memikirkan kemungkinan terbaik ya, dimana ada 2, 4, 13, 29, 52. Kita memikirkan kemungkinan terbaik dimana kita melihat deretnya itu polanya dari sebelahnya, intinya terurut, tidak yang loncat-loncat. Maksudnya loncat-loncat itu seperti misalkan 2 dengan 13 sama 52, seperti itu. Jadi kita pikirkan dulu kemungkinan terbaik, yaitu bersebelahan. Pertama kita lihat dulu selisih. Kita ambil selisih, dimana selisih 2 dan 4 adalah 2, 13 dan 4 itu selisihnya 9, 29 dan 13 selisihnya 16, 52 dan 29 selisihnya 23. Oh, pada tahap ini kita menemukan sebuah titik terang di mana kita coba mencari selisih antara tahap awal. Jadi selisihnya dari 2 sama 9 kita buat 2 tahap ya, tahap 1 dan tahap 2, dimana tahap 2 nya kita cari selisih 2 dengan 9 yaitu 7, 16 dan 9 adalah 7, dan 23 dan 16 adalah selisihnya 7. Oh, ternyata terlihat nih selisihnya itu di sebelah, deretnya sebelah, tapi ada 2 tahap. Maka kita perlu melanjutkan. Pertama kita harus mencari nih 23 sama ditambah 7 berapa? Ada 30. Maka cari 52 ditambah 30 berapa? 82. Maka jawabannya yang mana? Yang D. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4, di mana soal nomor 4 ini merupakan soal jenis deret. Kita lihat bahwa soalnya itu 3,3, 2, 4, 2, titik-titik, 3,12. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu mengamati polanya. Dimana coba kita tulis ulang 3,3, 2, 4, 2, titik-titik, 3,12. Yang perlu kita amati dari sini, kita bisa melihat angka pada sebelum titik-titik dan setelah titik-titik. Terus kita coba amati, ternyata terlihat pola khusus di sini. Kita lihat pada 2 angka terakhir, kita melihat bahwa 3 dan 12 ini merupakan suatu kelipatan, di mana 3 harus dikalikan 4 hasilnya 12. Selanjutnya kita bisa mengamati bahwa ternyata polanya itu setiap 2 bilangan, 2 deret bilangan. Maka kita perlu membaginya menjadi 2 deret bilangan seperti ini. Nah, kita melihat, kita bisa amati bahwa ketika 3,3 berarti dia harus dikalikan 1. 2 kalikan berapa? Yang hasilnya 4, dikalikan 2. Nah, kita melihat, sudah lihat nih, kelihatan polanya. Yang pertama dikalikan 1, selanjutnya dikalikan 2, dikalikan titik-titik, terus dikalikan 4. Nah, berarti urutannya berapa?
Yang ini harus dikalikan 3. Maka jawabannya yang mana? 2 dikalikan 3, hasilnya 6. 6 ada di B. Soal nomor 5. Soal seperti ini merupakan bentuk soal perbandingan senilai. Dalam waktu 4 jam, seorang pengrajin mampu menghasilkan 20 ukiran. Jika pengrajin tersebut memiliki target agar minggu ini selesai sebanyak 80 ukiran, maka berapa jam waktu yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut? Perbandingan senilai, di mana logikanya adalah jika dengan waktu 4 jam mampu menghasilkan 20 ukiran, berapa jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 80 ukiran? Hitungannya adalah seperti ini. 4 jam sama dengan 20 ukiran. Sedangkan X jam 80 ukiran. Berapa jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan 80 ukiran? Maka 4 per X sama dengan 20 per 80. X sama dengan 4 kali 80. Ini 20X sama dengan 4 kali 80. Sedangkan nilai X sama dengan 4 kali 80 dibagi 20. Nilai X adalah, ini kita coret, 80 bagi 20 dapat 4. 4 kali 4, 16. Jadi, nilai X adalah 16 jam. Jawabannya adalah A, 16 jam. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Hasil operasi hitung dari 5 4 per 10 dibagi 1 4 per 5 sama dengan A 2, B 3, C 6, D 8, dan E 12. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Cukup sekian untuk pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.